subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Walahu aidan arsu jinayatin 'alaiha. Termasuk seorang saya itu dia boleh mendapatkan ganti rugi kalau ada yang melukai ummu walad. Jadi kemarin seorang sayyid tuan tidak boleh menjual ummu walad, tidak boleh menggadaikan, menghibahkan, pindah kepemilikan, nggak boleh. Kebolehannya apa? Istikhdam kemarin. Tetap dijadikan pembantu karena dia budak. Boleh dikumpuli diwati masih boleh. Disewakan boleh karena kembali kalau sewa itu. Dipinjamkan boleh karena kembali tidak pindah milik. Dan termasuk juga dia berhak mendapatkan arsu jinayah. Misalnya zaman dulu itu kalau hukum Islam berlaku, orang membunuh dikisos. Kalau dia ini melukai juga dikisos, misalnya motong tangan, kecuali memaafkan atau nggak sengaja, maka ada kemarin itu bab itu ada kafaroh. Kafarohnya apa? 5 onta, 10 onta kemarin itu. Tapi kalau melukai seorang budak kemarin itu sudah lewat, adalah arsu jinayah. Misalnya budak ini harganya 1 miliar, kalau tangannya terpotong harganya menjadi 900 juta. Berarti tangannya harganya 100 juta. Maka yang melukai wajib mengganti rugi 100 juta kepada yang punya budak atau amat. Paham? Nah, itu arsu jinayah namanya. Nah, ini nanti yang punya hak memiliki adalah sayyidnya. Ala auladiyah at-tabi'ina laha. Misalnya ini ummawat sudah punya anak-anak dan anak-anaknya ini juga ada jinayah seperti ibunya, maka juga sayyid berhak memilikinya. Wa qimatuha idza qutilat. Kalau dibunuh tidak dikisos. Membunuh orang yang tidak sepadan itu enggak dikisos. Contohnya membunuh orang Islam membunuh orang kafir, enggak dikisos. Kalau orang kafir yang dibunuh itu dhimmi, dosa besar, tapi enggak dikisos karena beda derajat, beda martabat. Orang Islam bagaimanapun tidak bisa disamakan dengan orang kafir. Walaupun kafir dhimmi, tapi dosa kalau membunuh kafir dhimmi itu haram. Begitupun orang merdeka membunuh budak kemarin itu tidak dikisos karena tidak selevel. Tapi gimana? Harganya berapa budak itu? 1 miliar, ya ganti rugi 1 miliar. Itu yang menerima siapa? Kalau dilukai, dibunuh tadi itu dilukai, dapat jinayah. Arsu jinayah juga sayyid, maka ketika dibunuh kimahnya juga dibayarkan kepada sayyid. Wa qimatum idza qutil, anak-anaknya dibunuh juga kimahnya, harganya diberikan kepada sayyid. Wa tazwiju bi ghairi idniha, boleh seorang saya itu menikahkan ummu waladnya kepada orang lain tanpa izin, sebagaimana boleh seorang wali mujbir menikahkan anak perawan tanpa izin. Boleh. Sunnahnya tetap ditanya, tapi andaikan tidak ditanya, dipaksa, kalau masih perawan boleh seorang ayah memaksa tanpa izin seorang kakek, boleh. Selain ayah dan kakek tidak boleh. Wali yang boleh memaksa perawan menikah itu hanya bapak kandung dan kakek kandung, karena mereka ini lebih dipastikan atau umumnya ya punya rasa rahmah, rasa kasihan, tidak ada kecurigaan untuk menelantarkan. Ketika dia memaksa nikah berarti juga harus sekufu, sederajat. Kalau sederajat boleh memaksa. Sama seorang sayyid pun boleh
memaksakan tanpa izin amatnya menikah dengan orang lain, nanti maharnya diambil oleh sayyidnya. Kecuali kalau janda, kalau orang merdeka janda nggak perlu dipaksa. Ila ingkana sayyidu kafiron wahya muslimatun falau zawja, kecuali kalau sayyidnya ini kafir yang dimiliki budak amatnya perempuan muslimah, nggak boleh dinikahkan paksa, nggak boleh, karena ini tidak selevel. Orang kafir kok memaksa orang muslimah, nggak boleh. Tapi bagaimana yang menikahkan hakim, bukan sayyidnya, hakim, KUA kalau sekarang, karena tidak ada wilayah bagi orang kafir kepada orang muslim. Wa idza mata sayyidu walau biqatihalahu ataqat min ra'si malihi, kalau sayyidnya meninggal meskipun dibunuh oleh budaknya ini, meninggalnya itu tidak normal, karena dibunuh amannya. Saya pengen segera merdeka kok lama sekali nggak mati-mati, sayyidnya dibunuh sama dia, ini dia otomatis merdeka meskipun hasil membunuh. Nah, ini beda dengan kasus orang mewarisi. Kalau ahli waris membunuh yang mewariskan harta, tidak dapat warisan. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Musa, surat Al-Baqarah itu kan menceritakan ada seorang Bani Israel membunuh orang tuanya sendiri karena ingin segera dapat warisan. Maka dalam kaidah dikatakan manis ta'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Orang kalau terburu-buru, belum sesuai dengan kemampuannya, belum sesuai dengan waktunya, kok buru-buru, malah dia akan mendapatkan balasan, dihalang-halangi dari perkara itu. Misalnya dia ini belum waktunya, anak TK kok kuliah, itu kan belum waktunya. Anak TK kok memaksakan kuliah, ya malah nggak dapat gelar, malah nggak dapat ilmu, malah tolak oleh kampusnya, karena ini orang yang terburu-buru, belum waktunya. Sama orang ingin dapat warisan, buru-buru, kok lama nggak mati-mati, ini dibunuh sama dia. Ini jangan berburu-buru, terburu-buru sebelum waktunya, malah dia nggak dapat warisan, meskipun anak sendiri, meskipun orang tua sendiri, meskipun saudara sendiri. Kalau membunuh nggak dapat warisan. Nah ini beda dengan itu. Kalau seorang sayyid dibunuh oleh ummu waladnya tetap merdeka. Beda dengan kasus tadi. Ini adalah pengecualian dari kaidah manis ta'jala bi syai'in qabla awanih uqiba bihirmani. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Setiap kaidah pasti ada pengecualian. Ini juga ada pengecualian. Misalnya semua yang namanya wajib itu pasti utama dibanding sunnah, tapi ada sunnah lebih utama dari wajib. Pengecualian berarti apa? Contohnya memberi salam lebih dahulu. Memberi salam itu kan hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Lebih utama mana? Menjawab atau mengawali salam? Lebih utama mengawali salam. Dia yang awal kali mengajak kebaikan kok ketemu diam-diam. Yang utama yang mana? Yang salam lebih dulu, meskipun itu sunnah, menjawab hukumnya wajib. Jadi ada pengecualian, sunnah lebih utama dari yang wajib. Itu contohnya itu. Ini pun begitu. Wakada itu dia termasuk juga merdeka anak-anaknya umat ini kalau budaknya sayyidnya mati. Qabla daf'id duyuni, sebelum urusan utang piutang. Jadi orang kalau mati sebelum hartanya diwaris, harus hutangnya dilunasi dulu. Tidak boleh warisan itu mengambil hutang, karena mayit itu punya hak, punya kewajiban yang belum dilaksanakan. Utang itu kewajiban. Kalau belum dibayarkan utangnya kok diwaris, haram hukumnya. Kecuali lagi ini, kalau muwalat itu kan harta dari sayyidnya. Ketika sayyid mati, otomatis dia merdeka, tidak harus menunggu hutangnya lunas dulu. Wal wasaya lati ausabiha, wasiat-wasiat pun begitu sama.
Wasiat itu harus didahulukan sebelum membagi warisan. Tapi umum walad tidak berlaku. Sebelum wasiat dilaksanakan, umum walad sudah otomatis merdeka. Misalnya ada orang wasiat, saya besok kalau mati tanah saya yang dekat masjid itu saya wakafkan ke masjid misalnya. Nama wasiat. Maka ketika dia kok mati, itu wasiat itu harus dilaksanakan dulu sebelum dibagi warisannya, dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari harta semuanya yang dipunya oleh mayit. Nah, tapi kalau muamalah tidak berlaku, sama seperti tadi, langsung merdeka walaupun wasiat belum dilakukan. Wa waladuha ay mustaladahu min ghairihi ay sayyidi bi an waladat ba'silha waladan min zaujin aw zina bimanzilatiha. Anak-anaknya yang mustauladah, berarti binnya kepada Sayyid, anaknya Sayyid ini. Oh, anak-anak yang dari ayah orang lain ini, bukan dari Sayyid ini. Misalnya ada seorang zaman dulu ini orang kaya, dia beli budak di pasar. Budak ini punya anak, otomatis anaknya ikut dibeli sama dia. Ya seperti orang jual beli hewan, budak itu. Misalnya dia beli sapi di pasar, beli sapinya ada pedetnya, ya pedetnya ikut dibawa, ikut dijual. Nah, orang beli kambing sama cempenya, ya cempenya ikut dijual. Dulu begitu, budak dijual dengan anaknya, anak ikut dimiliki, ikut dibawa. Berarti ini anaknya orang lain, bukan anaknya Sayyid. Setelah itu dia walad, dikumpul oleh Sayyidnya, punya anak lagi. Maka anak yang orang lain ini namanya al-waladul mustauladu min ghairihi ay ghairi Sayyid. Misalnya dia punya anak dari orang lain, atau lahirnya setelah dia punya anak dari Sayyidnya, misalnya dinikahkan, boleh Sayyidnya menikahkan ke orang lain. Jadi nanti anaknya siapa? Ya anaknya suaminya. Tapi nikah dengan seorang budak itu syaratnya ketat, di bab depan sudah lewat. Nanti hukum anak-anaknya ini juga sama dengan dia. Kalau Sayyid meninggal, dia ikut merdeka. Wahina idin fal waladul ladzi waladatu li Sayyid yu'taqu bimautih. Maka karena sama hukumnya dengan amat, kalau Sayyid mati, anak-anaknya semuanya, baik anak kandung maupun anak kandungnya Sayyid maupun bukan anaknya Sayyid, semuanya ikut merdeka. Waman asoba aywati amata ghairihi binikahin aw zinan wah balha fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Kalau ada orang menjima seorang budak amat yang milik orang lain dengan jalan nikah ataupun jalan zina, orang dulu merdeka, dia menghamili budak orang lain misalnya, atau menikahi budak orang lain, punya anak milik siapa? Anak budak yang milik Sayyid, mamlukun sayyidiyah. Amma law gharra syahsun bi khurriyatin amatan fa auladaha fal waladu khurrun. Beda kalau kasus ada orang, dia ini ingin mengumpuli orang merdeka. Dia ini mengumpuli orang merdeka yang dikira amat. Dia mengumpuli orang merdeka yang dia kira amat. Ternyata orang merdeka punya anak, anaknya merdeka. Begini. Dia ini ingin mengumpuli orang merdeka. Ternyata setelah dia kumpuli, amat ini bukan orang merdeka, punya anak, maka anak merdeka. Dan orang yang tadi itu salah tersebut wajib mengganti rugi kepada sayyidnya.
Wa in asaba atau ghairi bi subatin mansubatin fa'il kadun amatau auzadu al-khurati auzadu al-khurata fawaltu minha khurrun. Ada orang kumpul subhat dengan amat, dikiranya ini amat punya dia, budak perempuannya dia, ternyata punya tetangganya, misalnya begitu. Atau dia mau kumpul sama istrinya, karena gelap, lampunya gelap, ternyata salah sasaran, ternyata ini amat bukan istrinya. Itu bagaimana nanti? Anaknya merdeka dan nanti dia ganti rugi kepada sayyidnya. Paham? Wala tasir ummatin fil hali bila hilaf, dan anaknya tidak, dan dia tidak jadi walad karena proses ingin membuat anaknya ini ada subhat. Wa in malaka alwati binikahi. Terang sing macane mo? Hah? Terang di macane? Hah? Wis. Oh alam.